Halo semuanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Iran saat ini? Demonstrasi besar pecah di berbagai kota. Ekonomi tertekan, tekanan internasional meningkat, dan pemerintah di Teheran menuding satu aktor lama yang disebut berada di balik layar, Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah ini murni gejolak internal rakyat Iran, atau ada skenario kudeta gaya baru yang sedang dimainkan? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai isu ini secara tenang dan rasional dengan melihat konteks sejarah, pernyataan resmi, serta kepentingan geopolitik yang saling bertabrakan. Kita akan memisahkan mana klaim, mana fakta, dan mana asumsi politik. Sejak akhir 2025, Iran mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran di banyak kota. Pemicu awalnya adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi tinggi, sanksi internasional, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Situasi ini kemudian berkembang menjadi isu internasional ketika muncul sorotan tajam terhadap cara pemerintah Iran menangani para demonstran. Pemerintah Iran menegaskan bahwa gejolak ini tidak sepenuhnya murni berasal dari rakyat. Menurut Teheran, ada intervensi asing yang secara aktif memanfaatkan situasi, terutama Amerika Serikat. Washington dituding melakukan provokasi, hasutan, dan dukungan tidak langsung untuk menciptakan instabilitas internal. Namun, penting untuk meluruskan makna istilah kudeta yang digunakan. Yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah kudeta klasik dengan tentara asing masuk, tank di jalanan, atau pengambil alihan istana pemerintahan secara terbuka. Yang dimaksud adalah bentuk kudeta modern, atau yang sering disebut sebagai destabilisasi rezim secara tidak langsung. Dalam model ini, tekanan dilakukan melalui berbagai cara, seperti sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dukungan politik terhadap kelompok oposisi, perang narasi di media internasional, serta pemanfaatan keresahan publik. Tujuannya bukan menggulingkan pemerintahan secara instan, tetapi melemahkan legitimasi dan stabilitas dari dalam. Mengapa Iran begitu curiga terhadap Amerika Serikat? Jawabannya ada pada sejarah. Pada tahun 1953, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi rahasia CIA dan intelijen Inggris MI6 dalam operasi yang dikenal sebagai Operation Ajax. Saat itu, Mossadegh mendorong nasionalisasi industri minyak Iran yang sebelumnya dikuasai Inggris dan perusahaan Barat. Kerusuhan yang terjadi pada 1953 tampak seperti pemberontakan rakyat biasa. Namun, puluhan tahun kemudian, CIA secara resmi mengakui keterlibatannya. Dari sudut pandang Iran, ini adalah bukti bahwa kekuatan asing pernah menjatuhkan pemerintahan sah dengan cara tersembunyi. Karena itu, setiap gejolak besar di dalam negeri selalu dibaca dengan kacamata sejarah tersebut. Lalu di mana posisi Donald Trump dalam konteks ini? Hingga saat ini tidak ada bukti terbuka dan terverifikasi yang menunjukkan bahwa Donald Trump atau pemerintahannya menjalankan operasi kudeta aktif di Iran. Tidak ada dokumen bocor, pengakuan resmi, maupun konfirmasi independen dari media internasional arus utama. Namun, di sisi lain, retorika Trump terhadap Iran sangat keras. Pemerintah Amerika Serikat berulang kali menyatakan bahwa semua opsi ada di atas meja. AS juga secara terbuka menyatakan dukungan politik terhadap demonstran Iran. Dalam dunia geopolitik, bahasa seperti ini sudah cukup untuk memicu kecurigaan dan ketegangan tinggi. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya soal apa yang terjadi di jalanan Iran, tetapi soal perang narasi global. Versi Iran menyebut demonstrasi telah disusupi dan dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menjatuhkan rezim. Versi Amerika Serikat menyatakan bahwa ini murni perjuangan rakyat Iran melawan pemerintah yang represif. Media internasional pun terbelah mengikuti kepentingan dan sudut pandang masing-masing. Kesimpulan objektifnya adalah sebagai berikut. Tudingan dan kecurigaan Iran telah membuktikan adanya kudeta aktif. Hingga kini, semua bukti mengarah kepada Donald Trump bahwa Donald Trump menjalankan operasi kudeta terhadap Iran. Apa yang terjadi saat ini lebih tepat disebut sebagai tekanan geopolitik dan destabilisasi politik, yang ujungnya adalah mengkudeta pemerintahan resmi Iran. Dengan kata lain, kudeta gaya lama belum terbukti, tetapi kudeta gaya baru sedang diperebutkan dalam ranah narasi dan persepsi global. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah Amerika Serikat benar-benar bermain di balik layar, atau Iran sedang menggunakan trauma sejarah untuk memperkuat legitimasi politiknya di dalam negeri? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ini murni gejolak rakyat atau pola lama yang kembali terulang?
Saya Hendro Atmoko, sampai jumpa di video berikutnya.